Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal 'arsya idharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba'i wal ummahat, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, seorang nabi yang tak pernah berhenti memikirkan nasib umatnya. Satu ketika Nabi Muhammad pernah sholat nggak berhenti-berhenti, berdoa nggak berhenti-berhenti. Ditanya sama Sayyidatina Aisyah, "Wahai Rasulullah, istirahatlah sejenak," kata Aisyah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang, "Wahai Aisyah, kalaulah aku istirahat, bagaimana nasib umatku kelak di akhirat?" Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan nasib kita di akhirat kelak. Bapak Ibu enggak lah. Teman-temanku sekalian, pada malam yang berbahagia ini, mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Pada malam yang berbahagia ini, saya akan membawakan tausiah yang berjudul tentang cinta. Slow. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu kuat, khalifah keempat, menantunya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat perang Khaybar itu pernah mengangkat gerbang pintu Khaybar sendirian. Berat pintu itu mencapai 900 kg. Beliau mengangkat sendirian tanpa meminta bantuan dari orang lain. Tapi lihat, ketika istri beliau meninggal, ketika Fatimah Az-Zahra binti Muhammad wafat dan Ali bin Abi Thalib mengangkat jenazah istrinya, istri tercintanya, apa kata Ali bin Abi Thalib? Beliau menangis dan mengatakan, "Tolong aku." Seorang laki-laki yang kuat mengangkat 900 kg sendirian, tapi ketika mengangkat jenazah orang yang dicintainya, ia tak sanggup dan mengatakan, "Tolong aku." Jadi cinta adalah sesuatu yang bisa melemahkan orang yang kuat dan bisa menguatkan orang yang lemah. Cuak. Oke. Jadi begitulah cinta. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya mencintai umatnya saja, bahkan kepada musuhnya dia juga memikirkan nasib musuhnya. Pada saat perang Uhud, gigi geraham Rasulullah patah, dahinya berdarah, bibir bawahnya sobek, berdarah-darah. Apa yang beliau lakukan? Rasulullah menampung darahnya, nggak sampai darah itu menetes ke tanah. Beliau menampung darahnya lalu mengusap-ngusap ke dadanya. Sahabat nanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu?" Apa jawab Nabi? Nabi bilang, "Sesungguhnya aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Malaikat mengatakan kepadaku, wahai Rasulullah, kalau sampai satu tetes darahmu jatuh menyentuh tanah bumi, rata mereka.
Lalu apa kata sahabat? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa agar mereka celaka, agar mereka rata saja? Apa jawaban Rasulullah? Wahai sahabatku, sesungguhnya aku tidak diutus untuk melaknat seseorang. Aku tidak diutus untuk berdoa mencelakakan seseorang. Aku diutus untuk berdakwah dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai musuhnya sendiri. Di kisah lain, pada saat Nabi berdakwah di kota Taif, mungkin sudah banyak yang mengetahui, anak-anak itu melempari batu, dahi Rasulullah berdarah, kaki beliau berdarah. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, berdoa agar ku hancurkan orang nih pakai 2 gunung ini. Apa jawab Nabi? Enggak usah, mereka belum tahu. Aku juga menyimpan doaku ini untuk umatku nanti di akhirat. Selang 5 tahun, pada saat pembebasan Mekah, pembebasan kota Mekah, Rasulullah bersama pasukan-pasukannya. Tahu siapa pasukannya? Salah satu pasukannya adalah anak-anak yang 5 tahun lalu mencela beliau. Anak-anak yang 5 tahun lalu di kota Taif melempari beliau dengan batu. Beginilah cara berdakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan lemah lembut. Jadi berdakwah itu bukan sikit-sikit kafir, bid'ah, dolalah, neraka. Enggak gitu cara berdakwah. Seorang motivator dari barat lah mungkin pernah mengatakan gini, agama kurang diperkenalkan sebagai berita gembira, cinta dan kasih sayang. Agama terlalu sering diperkenalkan sebagai tukang cambuk, tukang hukum, dan satpam yang otoriter. Jadi cara berdakwah yang benar adalah cara berdakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dibilang siapa? Furqan tadi kalau nggak salah, di apanya? Di pensi tadi. Itu betul. Rasulullah nggak pernah kafir, bid'ah, enggak. Ini sekarang ustadz sekarang kadang kunut bid'ah neraka, yasinan bid'ah neraka, gampang kali masuk neraka. Sedang Allah Subhanahu wa taala itu maha luas ampunannya. Di akhirat kelak akan ada satu pemuda yang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibilang Allah, ini masuk neraka. Ini masuk neraka. Malaikat bawa dia masuk neraka. Pemuda tersebut berjalan bersama malaikat mau masuk neraka, menuju neraka. Setengah perjalanan pemuda tadi nengok ke belakang, nengok balik ke Allah. Allah tanya, kenapa kau nengok aku lagi? Kenapa kau noleh ke belakang? Apa jawab pemuda tadi? Ya Allah, aku berharap ampunanmu. Lalu apa kata Allah? Allah mengatakan, wahai malaikat, lihat hambaku yang satu ini. Dipamerkan sama Allah. Lihat hambaku yang satu ini, bahkan hari ini dia masih berharap diampuni olehku. Masukkan dia ke dalam surga. Aku sudah mengampuni semua dosanya sebagaimana harapan dia kepadaku. Jadi kalau mau berharap itu jangan sama manusia. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, aku pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia hampa, berharap kepada benda sirna. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah menyia-nyiakan harapan seorang hamba. Perkataan Ali bin Abi Thalib tadi sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah Al-Insyirah ayat terakhir. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Jadi jangan pernah berharap kepada manusia. Dan kita sebagai manusia jangan mengatakan sesuatu yang tak bisa kita tepati kepada orang lain.
Karena itulah yang menimbulkan pengharapan. Jangan katakan yang manis-manis saja. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walau pahit. Karena sungguh kebenaran, kejujuran yang pahit jauh lebih indah daripada kebohongan yang manis. Jadi kalaupun kita masih mau juga berharap kepada manusia, silahkan berharap kepada manusia, tapi lihat nanti Allah akan tunjukkan kepada kita bagaimana pahitnya, bagaimana perihnya sebuah pengharapan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, nun wal qalam yauma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.